Pemirsa, sejumlah terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki kini menjadi sorotan karena ada berbagai upaya hukum yang mereka lakukan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Karena banyak sekali yang juga mengatakan bahwa mereka ini tidak terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ada beragam upaya yang dilakukan pemirsa, termasuk juga yang terbaru adalah salah satu upaya peninjauan kembali ataupun PK yang dilakukan. Sebelumnya kita juga akan kembali menghadirkan terdakwa ataupun salah satu terpidana yang saat ini menjalani tes psikologi, yaitu Peggy Setiawan. Pemirsa, ini adalah Peggy Setiawan yang baru saja menjalani pemeriksaan psikologi 8-9 Juni 2024. Ini adalah pemeriksaan tes psikologi yang dilakukan oleh penyidik, pemirsa. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, ini Peggy Setiawan yang sebelumnya kita tahu dinyatakan oleh Polda Jawa Barat sebagai tersangka, ini kemudian menjalani tes psikologi setelah sebelumnya sempat pihak kuasa hukum dan juga keluarga Peggy sempat menolak untuk menjalani tes psikologi. Namun akhirnya tes psikologi ini dilakukan pada tanggal 8 hingga 9 Juni. Apa saja tes yang dilakukan pemirsa? Ada serangkaian tes, termasuk diantaranya adalah tes tertulis, kemudian juga menggambar, dan tes gunakan alat. Yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa sebenarnya tes-tes ini dilakukan terhadap Peggy Setiawan. Kita akan hadirkan untuk Anda apa sebenarnya tujuan dari tes psikologi yang dijalani oleh Peggy Setiawan. Yakni adalah untuk mengetahui bagaimana kemudian kebiasaan Peggy pada saat berusia 18 tahun saat kejadian pembunuhan Vina pada 2016 silam. Tes ini pun kemudian juga diakses atau dijalani oleh tim dari psikolog yang kemudian juga sudah melakukan atau menganalisa sejak tanggal 8 hingga 9 Juni, pemirsa. Selanjutnya tidak hanya Peggy Setiawan, kita beralih ke terpidana selanjutnya adalah Saka Tatal yang berencana mengajukan peninjauan kembali ataupun PK ke Mahkamah Agung. Kita akan hadirkan untuk Anda, pemirsa. Saka Tatal ini merupakan mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki yang ini sudah bebas dan juga tetap saja tentu mengklaim bahwa dirinya tidak terlibat di dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya akan kami hadirkan untuk Anda, Saka Tatal ini divonis bersalah 8 tahun penjara. Namun karena mendapatkan remisi, pemirsa, Saka yang saat itu juga masih berusia 15 tahun pada saat menjalani persidangan, akhirnya ini hanya menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan dan kemudian sudah bebas pada April 2020. Meskipun begitu, sudah 4 tahun yang lalu sejak ia menyelesaikan hukumannya, melalui kuasa hukumnya, Saka juga tetap ingin memulihkan nama baiknya. Dan ia juga mengklaim tidak terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ini adalah Saka Tatal yang merupakan salah satu terpidana yang kemudian menempuh jalur peninjauan kembali ataupun PK yang hingga saat ini juga pihak kuasa hukum masih terus mengumpulkan novum ataupun bukti-bukti untuk bisa lolos ataupun supaya PK ini bisa dikabulkan. Selanjutnya pemirsa, dari Saka Tatal kita akan melihat terpidana berikutnya. Rivaldi alias Ucil ini merupakan terpidana vonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang juga kemudian berencana melakukan upaya peninjauan kembali. Sebelumnya kita akan hadirkan juga, inilah terpidana berikutnya, Sudirman. Pemirsa, Sudirman ini juga merupakan terpidana yang divonis seumur hidup, ya hingga saat ini juga masih terus menjalani hukuman dan sama seperti Rivaldi, dirinya ini juga mengaku bahwa dipaksa sebagai pelaku. Kita ketahui juga berdasarkan keterangan ataupun informasi yang beredar bahwa Sudirman ini memiliki atau terindikasi memiliki keterbelakangan mental, pemirsa. Dan hingga saat ini juga bahkan dari Perhimpunan Advokasi Indonesia ataupun PERADI berupaya untuk memberikan bantuan hukum terhadap Sudirman dan juga bagaimana kemudian agar bisa mengumpulkan novum ataupun bukti untuk bisa dikabulkan peninjauan kembali ataupun PK. Bahkan pengacara senior Otto Hasibuan ini menyebutkan menilai banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketua Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI tersebut juga menyebut kasus ini semakin aneh setelah polisi ada meralat adanya 2 DPO yang disebut sebagai fiktif.
Padahal dalam dakwaan dan juga tuntutan keduanya ini mempunyai peran penting dalam kasus pembunuhan Vina tersebut. Berikut keterangan selengkapnya. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili. 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1, yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Eki ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Dari Sudirman pemirsa, kita hadirkan terpidana berikutnya adalah Rivaldi alias Ucil. Ini terpidana yang juga divonis seumur hidup pemirsa atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan juga menyebutkan bahwa dirinya ini mengaku dipaksa sebagai pelaku. Kemudian juga jalur yang ditempuh sama, yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali dan dengan adanya novum baru, yaitu keterangan dari Liga Akbar ataupun pencabutan BAP dari salah satu saksi, yaitu Liga Akbar ataupun Gaga pada tahun 2016. Inilah yang kemudian digunakan oleh kuasa hukum dari Rivaldi yang kemudian juga dijadikan sebagai salah satu barang bukti ataupun novum untuk bisa melanjutkan peninjauan kembali tersebut pemirsa. Dan kita ketahui bahwa hingga saat ini ada sejumlah upaya yang juga dilakukan tidak hanya oleh pihak Rivaldi namun juga dari Saka Tatal dan juga Sudirman yang hingga saat ini juga masih terus mengumpulkan sejumlah bukti untuk bisa dikabulkan peninjauan kembali ataupun PK. Dan pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan bagaimana dalam sepekan ini serangkaian kasus Vina dan juga Eki yang terus menyorot dari perhatian publik pemirsa. Usai jeda akan kami hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, setelah tadi kita juga sudah menghadirkan bagaimana kemudian dari para terpidana dan sejumlah upaya hukum yang hingga saat ini terus dilakukan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Kita juga tentunya masih menyoroti, masih ada sejumlah saksi-saksi yang hingga saat ini masih juga diperiksa. Ada saksi yang juga meringankan ataupun memberatkan dari para terpidana. Kita akan hadirkan langsung untuk Anda pemirsa. Yang kita ketahui bersama tentunya ini adalah pertama 3 rekan kerja dari Peggy Setiawan yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat pemirsa. Di antaranya adalah Suharsono, kemudian juga ada Suparman dan bahkan ada Ibnu. Mereka ini merupakan teman-teman dari Peggy Setiawan, rekan kerjanya yang sudah diperiksa sejak tanggal 31 Mei 2024 dan juga mereka masing-masing bersaksi bahwa mereka inilah yang pada saat kejadian mereka bersama dengan Peggy Setiawan.
Yang pertama adalah Suharsono alias Bondol, yang juga merupakan teman sesama buruh bangunan dan sempat menyebut bahwa ia berada di Bandung bersama Peggy pada 27 Agustus silam. Bahkan ia juga yang mengantarkan bersama Peggy, maksud kami, yang mengantarkan Suharsono ataupun Bondol ini ke Cirebon, pemirsa. Sementara untuk Peggy sendiri tidak pernah berangkat ke Cirebon. Selanjutnya adalah Suparman, salah satu rekan Peggy yang juga meyakini Peggy tidak terlibat sedikit pun dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi pada 2016 lalu. Ini juga kemudian menjalani pemeriksaan bersama dengan Bondol ataupun Suharsono, yaitu pada tanggal 31 Mei 2024. Dan juga disebutkan bahwa pada malam itu ia bahkan sempat bangun sekitar jam 12 malam dan melihat Peggy masih sedang tidur di dekat pintu. Dari Suparman dan juga Suharsono kami hadirkan saksi selanjutnya, masih juga merupakan rekan kerja dari Peggy Setiawan, yaitu Ibnu, yang bahkan di dalam keterangannya pada saat pemeriksaan dirinya ini bersumpah bahwa Peggy bukanlah pelaku pembunuhan dan menyebut Peggy ini tidak pernah pulang ke Cirebon selama bekerja, pemirsa. Inilah 3 rekan-rekan Peggy yang kemudian bersaksi dan juga menjalani pemeriksaan pada tanggal 31 Mei. Kita hadirkan keterangan selengkapnya untuk Anda. Yakin Pak, Yakin nggak bersalah ya? Yakinnya seperti apa? Ya, yakinnya pas kejadian itu ada sama saya. Tidur bareng katanya sekamar. Iya, paginya ada Pak, paginya ada. Oh, tanggal 27 ada di sana. Saya lupa namanya, ke bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak peka. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Ya, tidak hanya rekan kerja Peggy, pemirsa, namun juga adik kandung dari Peggy Setiawan ini juga turut dipanggil oleh tim penyidik Polda Jabar, di mana kehadiran mereka ini juga memberikan tambahan informasi bahwa pada saat itu Peggy Setiawan disebutkan tidak berada di Cirebon. Adik dan juga rekan kerja Peggy Setiawan ini juga akhirnya kembali menjalani pemeriksaan pada tanggal 4 Juni 2024, di mana adalah adik Peggy bernama Robi dan juga masih ada rekannya juga yang kemudian bersaksi untuk memberikan informasi bahwa Peggy ini tidak pernah berangkat ke Cirebon. Kita akan hadirkan keterangan dari saksi yang pertama. Yang pertama adalah Robi Setiawan, pemirsa. Ia adalah adik kandung Peggy Setiawan, meyakini juga bahwa kakaknya ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Robi Setiawan ini juga diperiksa sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik. Berikutnya adalah Yadi yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan, yang bahkan dirinya juga mengetahui di mana sebenarnya keberadaan Peggy pada saat kejadian, tepatnya pada Agustus 2016 silam, pemirsa. Inilah 2 keterangan yang kemudian bisa dibilang meringankan ataupun semakin menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Peggy pasca mendengarkan keterangan langsung dari Yadi dan juga Robi selengkapnya. Robi Setiawan diperiksa kurang lebih 20 pertanyaan ya. Jadi diperiksa seputar ketika di Bandung tidur atau kerja bareng Peggy Setiawan dan tidur bersama Peggy Setiawan, itu ditanyakan pernah tidak Peggy Setiawan selama bekerja dari bulan kurang lebih dari Agustus sampai Desember itu pernah tidak pulang ya. Dijawab oleh Robi tidak pernah pulang, bekerja terus di situ. Kemudian ditanyakan juga pernah tidak tidur di tempat lain.
ya, selain di bedeng. Nah, Robi Setiawan menjawab tidak pernah tidur di tempat lain, selalu di bedeng. Artinya dengan keterangan Robi Setiawan itu berarti clear Peggy Setiawan itu selama bekerja kurun waktu ya, dari mulai bulan Agustus ya sampai Desember itu benar-benar berada di Bandung, benar-benar. Selain itu pemirsa, kemudian pada tanggal 5 Juni 2024 ada saksi kunci yaitu Liga Akbar ataupun Gaga yang mencabut beberapa keterangan pada 2016 lalu pemirsa. Kita akan hadirkan pemirsa, ini adalah Gaga ataupun Liga Akbar yang kemudian sempat juga diperiksa sebagai saksi tepatnya pada tahun 2016. Gaga ini kemudian juga pada 2016 lalu akhirnya mencabut BAP-nya. Inilah yang kemudian digunakan sebagai barang bukti ataupun novum atau bukti baru bagi salah satu terpidana seumur hidup yaitu Rivaldi untuk bisa mengajukan ataupun peninjauan kembali supaya ini bisa dikabulkan pemirsa. Kemudian juga kita akan hadirkan inilah Suroto yang juga menyampaikan sejumlah keterangan. Suroto ini diketahui adalah saksi kunci yang juga pertama kali menyelamatkan Vina dan juga Eki tepatnya di Jembatan Talun pada tanggal 27 Agustus, di mana pada saat itu dirinya juga mengungkapkan bahwa sempat melihat bahwa Vina ini masih hidup dan masih merintih meminta tolong. Dan dalam keterangannya juga Suroto sempat menyebutkan Vina dan juga Eki ini terpantau beberapa meter terlempar ataupun beberapa meter berjarak. Suroto ini yang juga kemudian dihadirkan dan juga menjalani pemeriksaan pada bulan Juni, pemirsa. Dan selanjutnya kita ketahui bahwa tersangka pembunuhan Vina Cirebon ini Peggy Setiawan akhirnya menjalani tes psikologi yang dimulai dari kemarin dan juga berlanjut hari ini. Diketahui pemirsa, tes psikologi ini ditujukan untuk bisa membantu mengungkapkan kejahatan tindak pidana termasuk juga membantu menguak apakah seseorang yang diduga ataupun disangka sebagai pelaku tindak kejahatan benar terlibat atau tidak. Serangkaian tes yang dijalani oleh Peggy Setiawan ini ada sejumlah tahap, ada 3 tahap yang dilakukan, mulai dari tes tertulis, kemudian tes menggambar yang bahkan memang sebelumnya dari pihak kuasa hukum, bahkan juga dari keluarga Peggy Setiawan sempat menolak. Namun kemudian penyidik Polda Jabar ini meyakinkan bahwa tes ini juga dilakukan oleh sejumlah ahli, termasuk juga psikolog yang terus mendampingi dalam tes psikologi ini. Kita kembali hadirkan terpidana berikutnya pemirsa. Ini adalah Rivaldi alias Ucil yang merupakan terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup pemirsa. Ucil ini juga mengaku dipaksa sebagai pelaku, namun akhirnya mengajukan peninjauan kembali ataupun PK dengan salah satu novumnya adalah pencabutan BAP dari Liga Akbar pemirsa. Terdakwa Ucil sampai saat ini masih mendekam di balik jeruji. Padahal pemirsa, Ucil ini adalah terdakwa di kasus lain yang kemudian dihubungkan dengan kasus Vina Cirebon. Bahkan dijelaskan oleh kuasa hukumnya, Rivaldi alias Ucil ini sudah ditahan sejak 30 Agustus 2016 dengan perkara pidana dan undang-undang darurat senjata tajam atau SAJAM. Jadi pada saat itu Rivaldi ini ditangkap dengan lokasi kejadian tepatnya di Grech Mall Kota Cirebon. Dan setelah ditangkap, Rivaldi ini ditahan dan tidak lama berselang ada penangkapan beberapa orang yang diduga sebagai pelaku kasus Vina Cirebon sebanyak 7 orang pemirsa.